Oke, kita menuju ke Prof. Burhan lagi. Prof. Burhan, singkat Prof. Burhan, kalau tadi pertanyaan kita menggantung, kalau kita melihat komposisi di parlemen per hari ini, Prof. Burhan, isu ini kemudian bisa muncul, misalnya salah satunya ada berkaitan dengan gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta dipilih oleh Presiden. Itu kenapa isu ini bisa muncul, kalau kita melihat secara heli view? Iya. Ini terus terang yang bisa menjawabnya adalah Mas Ahmad Baidowi ya, Wakil Ketua Balik. Ya, kalau pandangan Prof? Apakah beliau sudah hadir atau belum tuh? Belum. Tapi nanti begini, mau bergabung. Gini, ya, jadi saya sudah mencoba mencari informasi di kalangan para elit politik, termasuk juga membaca naskah, termasuk membaca hasil diskusi tiga pihak yang diundang oleh Balik berkaitan dengan penyusunan RUU tentang DKJ. Jadi pertama yang bisa saya simpulkan adalah ini partisipasi publik sangat terbatas. Jadi yang diundang itu cuma 2 pakar setahu saya plus 1 asosiasi kelompok adat. Kemudian tidak banyak melibatkan partisipasi masyarakat dan akademisi secara luas. Dan terkesan terburu-buru, jadi kayak kejar setoran. Jadi saya membaca ini hasilnya, sebagian ya ada di internet. Misalnya yang diundang adalah Abdul Ghaffar Karim, pakar dari UGM. Nah, salah satu poin yang disampaikan oleh beliau itu berkaitan dengan rekrutmen pimpinan mungkin ini gubernur maksudnya ya, yang tidak memakan biaya sosial politik dan finansial berlebih. Kemudian juga ada pernyataan dari Muhammad Saleh, juga disebut sebagai pakar. Saya tidak tahu beliau kepakarannya bidang apa. Kemudian satu lagi adalah Asosiasi Betawi. Lebih khusus adalah mantan Bamus Betawi. Nah, saya tidak tahu kriteria pemilihan pakar yang diundang oleh Balik ini apa. Tetapi dari statement ketiga pihak yang diundang ini memang ada indikasi ya Balik tanda kutip ya, itu menyetujui usulan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu ditunjuk oleh Presiden atas usulan DPRD. Nah pertanyaannya, apakah ya Balik terutama dari 8 fraksi itu sudah punya sikap terlebih dulu bahwa sebaiknya gubernur dan wakil gubernur itu ditunjuk oleh Presiden, baru kemudian mereka memperkuat dengan mendatangkan pakar yang pro dengan mereka, ataukah sebaliknya? Ya, ataukah sebaliknya? Jadi para pakar tadi punya pikiran, punya ide yang mempengaruhi sikap 8 fraksi di Balik, sehingga setuju proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu ditunjuk oleh Presiden. Ini sebab atau akibatnya nggak jelas ini, Vita. Apakah Baliknya sudah punya sikap dulu sebaiknya gubernur, wakil gubernur ditunjuk oleh Presiden, ataukah mereka dipengaruhi oleh para pakar yang mereka undang? Nah, saya sih lebih percaya yang pertama. Saya lebih percaya sebenarnya fraksi ini sudah punya sikap dulu, baru kemudian mereka menyeleksi para pakar yang sesuai dengan sikap mereka. Oke, tapi siapa yang diuntungkan dalam hal ini, Prof. Burhan? Meskipun ini masih pembahasan saja, masih belum ya. Tapi siapa yang diuntungkan? Begini ya, kalau yang jelas yang dirugikan adalah masyarakat ya, karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang diuntungkan ya DPRD dan Presiden, karena mereka punya privilege untuk menentukan siapa yang mengelola hajat publik warga Jakarta. Tetapi begini, Vita, menariknya ini bukan hanya mengagetkan publik, tapi juga mengagetkan para pimpinan partai masing-masing. Jadi saya mendengar informasi para ketua umum juga kaget. Ini kok tiba-tiba muncul pasal ini, siapa yang bawa pasal selundupan ini? Presiden juga mengaku kaget. Jadi pertanyaannya siapa yang membawa, siapa yang mengusulkan, sampai sekarang masih menjadi misteri Tuhan tuh, selain jodoh dan kematian. Baik, Prof. Burhan, masih misteri. Tapi apakah ini dari pihak Balik sudah bergabung bersama kami? Ke Bang Habibur Rahman dulu, sembari kita menunggu pihak Balik karena pasal ini dianggap masih misteri. Pasal 10 ayat 2 soal penunjukan kepala daerah di ibu kota ini. Bang Habibur Rahman, ternyata konsekuensinya cukup besar. Rakyat yang dirugikan tadi versi Prof. Burhan tadi. Ya, terima kasih atas masukan dari Prof. Burhan ya, sebagai salah satu warga negara Republik Indonesia. Ya itulah manfaatnya mekanisme penyusunan undang-undang yang
prosesnya cukup panjang, ya kan? Nah, saya sampaikan tadi kick off saja belum, tapi memang masyarakat sudah bisa menyampaikan aspirasinya, ya bagus sekali. Saya nggak mau berpolemik terlalu lama soal apa yang terjadi di Balik ketika penyusunan draft awal tersebut, ya. Banyak hal-hal seperti itu biasa terjadi di parlemen. Ya, kita tahulah isinya yang parlemen kan manusia juga. Ya. Jadi manusia itu kan tempatnya salah paham, tempatnya misinterpretasi dan lain sebagainya. Nggak ada masalah. Tapi yang paling penting kami terus menggali aspirasi masyarakat. Saya sendiri sebetulnya terlepas dari isu tadi soal gubernur dipilih atau tidak, banyak sekali aspirasi dari masyarakat yang memang disampaikan ke saya selaku wakil rakyat Dapil Jakarta, ya misalnya soal fungsi lembaga penyalur aspirasi, kayak kalau di Jakarta ini kan ada LMK, lembaga semacam penampung aspirasi, ada Dewan Kota, ya kan. Nah itu bagaimana supaya lebih maksimal fungsinya dalam konteks menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi ya silahkan saja, nggak apa-apa teman-teman menjadikan topik soal asal pasal ini, tapi lebih bermanfaat justru bagaimana rumusan pasal ini ke depan. Menurut saya itu, ya ini kan terbuka kesempatan. Tapi kan. soal poin itu ditahan dulu Bang Habibur Rahman, karena sepertinya dari anggota Balik ya Vita sudah bergabung bersama kami. Bang Taufik Basari, kami ingin tahu Bang Taufik Basari, siapa sebenarnya yang menggulirkan pasal 10 ayat 2 tentang penunjukan kepala daerah Jakarta oleh Presiden ini sehingga saat ini menuai polemik? Ya kalau yang saya ikuti memang ini kan draft dari DPR ya, yang ketika penyusunannya itu tentu ada beberapa masukan-masukan ya. Nah, drafternya kan kita serahkan kepada tenaga ahli dari Bahlek ya untuk menghimpun masukan-masukan tersebut. Nah, dari masukan-masukan yang ada akhirnya muncullah ketentuan mengenai pengangkatan atau penunjukan gubernur dari presiden. Jadi ya seperti itu prosesnya ya. Ketika usulan itu masuk, ya ada berbagai pendapat yang ada yang setuju, ada yang tidak dan sebagainya. Kalau dari fraksi Partai Nasdem sendiri, kita sejak awal tidak menyetujui adanya norma yang memberikan konsep pengangkatan gubernur oleh presiden. Nah, tapi kan ini baru berupa draft RUU ya, yang nantinya akan masuk ke dalam pembahasan antara DPR dengan pemerintah, yang tentu ketentuan ini apabila memang masyarakat kemudian memberikan masukan keberatan terhadap ketentuan seperti ini, ya kita harapkan juga akan ada perubahan nanti ya ketika pembahasan berjalan. Oke, baik. Mas Taufik Basari, saya ingin mendalami kok. Tadi kan Mas Taufik Basari menyampaikan bahwa di Balik khususnya untuk fraksi Nasdem ini tidak menyetujui kalau gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta dipilih oleh Presiden. Alasannya apa? Alasan mendasar itu apa? Ya, pertama gini, masyarakat Jakarta ini kan sudah menikmati ya hak untuk memilih dalam proses pemilihan gubernur ya, dalam konteks demokrasi. Nah, tentunya ketika sudah mendapatkan hak, kemudian diambil haknya, dikesampingkan atau dihilangkan haknya oleh ketentuan yang baru, itu kan berarti suatu kemunduran. Ya, demokrasi ini kan harusnya semakin progresif dia, semakin berkualitas ya. Justru ketika kita sudah mendapatkan demokrasi dalam bentuk pemilihan langsung oleh rakyat, menjadi dihilangkan, itu menjadi kemunduran. Yang kedua, kalau kita bicara soal partisipasi publik, tentunya partisipasi publik di Jakarta ini harus semakin baik ya. Baik itu dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan untuk DKJ, untuk Jakarta, juga dalam hal memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya, itu gubernur. Nah, oleh karena itulah maka kita tidak berharap ya kemudian partisipasi publik ini menjadi berkurang ketika memang tidak turut serta sejak awal dalam hal pemilihan gubernurnya. Nah, kalau misalnya rakyat itu yang menjadi pihak yang memilih gubernurnya, tentu ada ikatan batin di situ, kita bisa mintakan pertanggungjawaban secara langsung ketika akan ataupun keputusan-keputusannya tidak pro kepada rakyat, maka rakyat berhak untuk menagih apa yang sudah diamanatkan kepada gubernur hasil pilihan rakyat tersebut. Oke. Bang Tobas, ini beda nih antara suara Bang Tobas sama yang muncul di draft RUU DKJ ini. Tapi kami ingin tahu kalkulasi ke depannya seperti apa. Kalau ternyata efeknya rame banget
menganggap ini merupakan kemunduran demokrasi. Sesaat lagi Bapak-Bapak ditanggapi, kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa.